Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya bisa bisa apa bikin pakai holding itu baru-baru saja. Jadi ingat saya mungkin Agustus tahun 2020 kemarin baru bisa beginian itu. Dulu sudah punya beli itu mak nggak bisa menggunakannya gimana. Nah, setelah saya baca-baca kemudian lihat YouTube dan sebagainya, saya beli ini pertama. Ini Jigmo Cina. Harganya cuma 150.000. Nah, akhirnya saya praktek dengan pisau apa ini, Victorinox Brunos 25 ini. Saya praktek, saya tumpulkan, dan saya kuasai hanya dengan ini. Ternyata bisa dengan tisu. Wah, itu sewenangnya sampai mati. Cuma waktu itu ya nggak nggak langsung full, nggak langsung segini putus semua, enggak. Cuma bisa separuh itu sewenang. Cuma bisa segini. Nah, segini tuh aja sewenang sudah dulu. Ya karena belum bisa kan, apalagi pertama. Nah, akhirnya saya dengan ini Jimbo ini saya usaha terus sampai bener-bener bisa. Nah, sampai bener-bener bisa. Nah, sampai gini. Akhirnya wah, saya heran. Wah, ternyata bisa ya. Nah, gimana bisa begini hanya dengan Jingmo ini tanpa tanpa asap batu waktu itu, tanpa asap batu, tanpa dropping. Jadi zoning langsung bisa. Nah, kemudian saya amati, saya raba begini. Jadi ternyata antara sisi kanan dengan sisi kiri ini kalau diraba dari gini, nah kan bisa terasa ini gimana tajamnya. Terus dari sini juga gitu. Nah, kadang ada yang di sini terasa kres lebih kasar, tapi di sini tidak terasa kasar. Maka yang kasar tadi harus dihoning. Jadi yang kasar tadi harus dihoning dikit begini. Serit, diraba lagi. Kalau terlalu kasar yang sini halus, jadi kembalikan dikit. Serit. Nah, begitu caranya. Jadi ketika mengasah begini, tetap harus diraba. Kira-kira karena apa? Mata pisau ini walaupun kalau untuk kertas lancar. Nah, kertas ya. Oke lah. Walaupun untuk kertas sudah seperti ini, kadang-kadang belum tentu untuk tisu. Karena tisu kan lebih lembut, ya. Jadi tisu lebih lembut, maka tentu membutuhkan presisi yang benar-benar. Ibarat kertas begini, nah, kertas begini. Maka kadang-kadang pisau itu, nah agak bengkok dikit gini kan, agak bengkok gini ya, atau agak bengkok gini. Maka fungsi honing itu adalah untuk betul-betul meruskan biar lurus 100% atau 90%, 99% lah, sehingga mudah. Nah, sehingga mudah itu aja kuncinya. Jadi matanya bagaimana bisa lurus, itu aja betulnya kuncinya. Kalau mata ini sudah lurus dengan honing apapun, ini honing halus yang kayak apa, stainless besinya. Honing kertas. Maka dengan honing apapun akan tajam. Oh, tetap. Jadi karena ini sudah betul-betul lurus. Jadi kayak huruf V. Nah, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Itu aja kuncinya. Dan itu memang butuh ketelitian, butuh kesabaran. Jadi jangan terpengaruh dengan merek honing, jangan terpengaruh dengan merek pisau. Tapi pada intinya saya setelah pengalaman sekian tahun emang lebih suka yang pabrikan. Pabrikan bagaimanapun diakui atau tidak, mereka pengalamannya sudah ratusan tahun. Bahan yang dipakai ini sudah pilihan. Dan satu, mudah ngasahnya. Sangat mudah ngasahnya. Kalau ini, nah ini dari baja boiler ya, baja modern juga. Tapi sulit ngasahnya, ini Atos.
atos bajunya. Memang kalau sudah tajam luar biasa tajamnya, awet. Mulai tahun 2016 ini saya beli 2017, belum pernah ngasah sampai 4 tahun, baru tahun keempat kemarin saya coba ngasah. Tapi intinya memang sulit, lebih sulit ngasahnya, harus dengan batu dulu. Nah kalau ini, kalau pisau modern Jerman baik Herder atau Victorinox, ya ngasahnya itu gampang aja. Pokoknya ngasah itu intinya diasah begini, yang atas diraba. Kalau ngasah gini ya, yang atas nanti diraba. Kalau sudah keluar kasar atau burl bahasanya, kasar ya pokoknya, keluar kasar diraba gini, terasa kasar, selesai. Kalau sudah rata mulai ujung sampai pangkal, dibalik juga gitu, diraba atasnya sampai keluar kasar, diraba begini, jadi ngerabanya dari mana, dari sisi sini diraba gini. Kalau sudah kasar selesai, tinggal diluruskan kembali dengan batu asah berikutnya yang lebih halus sampai dua sisinya tidak ada kasar lagi. Nah kalau sudah tidak kasar berarti sudah kembali ke begini lagi V. Nah dari kasar berarti tadi nanti ngelipat begini kan, nah itu dikembalikan. Itu aja. Kalau sudah V bener, coba dulu di kertas. Kalau sudah di kertas, di tisu. Kalau di tisu belum bisa, digosek dengan honing. Nah kalau dengan honing itu lebih cepat, meluruskan mata bilanya lebih mudah. Kalau dengan asah juga bisa, pisau batu maksudnya, dengan batu bisa, cuma agak lama, agak ribet. Kalau dengan ini kan praktis, sweet, kurang mana diraba lagi, kurang misalnya yang kiri kurang gosek aja dikit. Dan itu sangat mudah sebetulnya. Ilmunya ndak ilmu yang apa ya, ndak perlu ketelitian kelas tinggi, ndak, cukup semua orang bisa loh. Semua orang bisa loh. Jadi itulah rahasianya. Jenengan harus punya batu asah minimal 2. Saran saya beli yang Makita itu 1200 gridnya, harganya kurang lebih sekitar 200.000 atau berapa lupa saya, sekitar 200-an ribu lah Makita. Yang kedua mungkin bisa batu Bimasena atau batu apa itu, yang pokoknya warnanya hitam setengah hijau, itu yang lokal. Kalau yang batu dari impor itu Jepang, apa King Deluxe itu, tapi agak mahal kalau impor itu pasti di atas. Tapi saya dulu kebetulan beli itu berapa, 350 atau 600 lupa saya, 300-an lah, mestinya di atas 1 juta lah kalau Deluxe itu, kalau apa King itu. Nah jadi itu aja, cari ya cukup 2 lah, Makita sama batu Bimasena yang halus. Makita itu untuk pertama, untuk bentuk matanya, katanya orang untuk membentuk mata sampai keluar kasarnya, balik. Nah setelah itu pindah ke yang halus sampai hilang kasarnya dua-duanya, itu pasti sudah tajam. Nah tinggal untuk tisu, nah ini yang perlu honing apa saja sudah, nggak usah apa terpengaruh dengan image merek macam-macam. Saya sudah pengalaman, saya punya banyak honing, ada 6 atau 7 honing merek saya, mulai yang harga 50.000 spindle sampai yang 2 juta saya punya. Semuanya fungsinya sama, hanya image saja yang kadang-kadang wah kalau mahal itu pasti enak dan sebagainya. Ya memang sih, cuma intinya semua honing bisa untuk flash tisu, dari yang termurah sampai yang termahal bisa, sudah tidak usah bingung. Kalau perlu yang saran saya yang misalkan tengah-tengah ya, yang bagus tengah-tengah itu ya ini FD yang Eurocut, yang Eurocut harganya kurang lebih 750.000, 30 cm. Ini berat ini. Nah ini berat, tapi yang lebih ringan ini apa ini namanya, Carl's Clipper 30 cm, ini juga bagus. Atau Victorinox. Nah cuma Victorinox ini ya agak perlu Victorinox
cari yang halus itu kan mahal 900.000. Nah, yang murah aja yang harga 450 sampai 500 kemudian dihaluskan dikit itu sudah bagus ya. Oke, itu aja saran saya.